Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini Sabtu tanggal 29 November 2025, saya bertemu dengan sahabat saya yang dulu cukup dekat ya, tapi dalam arti yang positif. Dalam arti profesional. Arti yang positif. Jadi yang sama-sama backgroundnya BK di IKIP Surabaya gitu. Ya, sama-sama backgroundnya BK, dan pada saat itu kami ditunjuk sebagai mewakili fakultas untuk tim apa namanya tim debat dengan perguruan tinggi yang lain ya, gitu ya. Jadi satu tim itu. Artinya memang beliau ini sejak dulu potensial. Padahal saya D3. Iya, D3. Nah, Mbak Lili ini S1 ya. Ya, kita beda tapi satu angkatan. Satu angkatan. Jadi ini harus kompak dan harus mewakili fakultas ketika itu menghadapi atau bersama ya, berkolaborasi dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini selama berapa nih Mbak ya? 30 tahun ya Mbak, 35 tahun kita tidak ketemu. Itu ya. Ya, 35 tahun ya, 35 tahun. Yang pasti dilihat dari postur itu yang jelas segar. 35 tahun, luar biasa. Ini selama 30 tahun itu saya juga mengikuti pokoknya ya, proses penjenengan berprestasi di bidang ini, dikirim ke sana. Ya Allah, luar biasa teman saya ini sejak dulu tidak berubah sama sekali. Oh, beliau luar biasa. Ini apa, pengajar praktek. Jadi Mbak Lili, tolong diceritakan, katakan kalau 5 kurang saya kira 10. Apa itu? 10 prestasi penjenengan ketika mengabdikan di dunia pendidikan gitu ya. Iya, terima kasih pemirsa, begitu ya, excited sekali ketemu dengan sahabat lama begitu ya. Sekarang karena kampus kami udah nggak ada gitu. Iya. Kampus kami kan udah nggak ada. 1 bulan yang lalu saya tuh ke Pecindilan, terus bertanya pada orang yang sana, Pak, dulu di sini itu ada IKIP Negeri Surabaya, namanya FIP IKIP Surabaya. Itu di mana ya Pak sekarang? Atau sekarang dipakai kantor apa ya? Tidak ada yang tahu. Iya itu. Bahwa 35 tahun yang lalu itu ada kampus namanya IKIP Negeri Surabaya, FIP IKIP yang terkenal Surabaya. FIP Pecindilan, dekat Gembong gitu ya, Pasar Loak. Gitu. Iya, kembali pada Mbak Lili, silakan. Terima kasih pemirsa. Jadi hanya sedikit berbagi saja begitu ya. Ya alhamdulillah keberuntungan ya, menurut saya ya sebuah keberuntungan. Memang sejak menjadi mahasiswa seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, mewakili gitu ya, dipilih untuk mewakili kampus begitu. Itu mungkin juga bagian dari apa ya, kebiasaan gitu untuk tidak bisa diem gitu ya, sehingga tahun 2015 itu memiliki atau prestasi gitu ya, karya tulis terbaik nasional yang diadakan P4TK Penjasbika. Seleksinya ada di Bogor secara langsung, kemudian setelah menang itu masih diuji lagi, harus disampaikan kepada guru BK se-Jabodetabek, baru ditentukan pemenangnya, dan alhamdulillah menjadi yang terbaik 2015. 2018 itu kami mendapatkan juara nasional untuk guru gitu ya, guru dedikatif. Itu juga melalui karena memang di Jawa Timur sudah menjadi yang terbaik, kemudian dikirim ke Jakarta. Saat itu di 2018, alhamdulillah Jawa Timur termasuk 2 besar setelah Jogja. Tapi selama ini tidak pernah sebesar itu, tapi ketika itu
karena banyak sekali dari Jawa Timur yang menguasai di tingkat nasional. Kemudian ketika ada program 1000 guru dikirim ke luar negeri, itu termasuk saya juga yang mendapatkan kesempatan itu untuk dikirim ke Jepang khusus untuk belajar inklusif begitu ya. Jadi 1 bulan. Setelah itu ada seleksi belajar lagi. Bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Oh, iya. Jadi kami di sana belajar mulai dari anak PAUD, anak SD, anak SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi sampai dengan OBK, orang berkebutuhan khusus. Sehingga 1 bulan, kemudian sekarang dengan tim yang dikirim sama-sama ke sana itu berada di Dikmendiksus, kemudian di program-program bagaimana memberikan kompetensi kepada guru pembimbing khusus secara nasional gitu. Sehingga saya termasuk juga yang terus-menerus insya Allah menjadi bagian dari Dikmendiksus untuk narasumber kemarin pada pemahaman konsep, pada tahap keterampilan, pada tingkat lanjut begitu. Kemudian di 2019 kebetulan ada seleksi lagi, yang seleksi itu lebih ketat lagi. Mengapa? Karena sampai dengan personality orang ini dipantau oleh BIN. Jadi sampai BIN daerah begitu. Ya banyak yang berguguran juga di situ, walaupun secara kompetensi. Badan intelijen. Iya, intelijen negara. Jadi gitu. Badan intelijen negara itu sampai turun begitu. Ya banyak yang berguguran di situ walaupun cara kompetensinya mungkin memenuhi atau bagus begitu. Prestasinya bagus, tapi personality mungkin bermasalah begitu ya tidak sampai mendapatkan itu. Dan alhamdulillah saya terima di Hari Guru waktu itu di 2019 karya Satya Lencana bidang pendidikan. Jadi dapat dari Bapak Presiden Jokowi, ya bidang pendidikan. Jadi saya punya karya bukan, ya punya 10 tahun, punya 20 tahun punya, tapi secara khusus juga karya Satya Lencana bidang pendidikan. Jadi seperti halnya orang-orang yang menerima Mahaputra dan sebagainya itu, gitu ya. Luar biasa. Salaman dengan Pak Presiden. Itu ya. Terus divisi apa sih oleh Pak Presiden? Pak Presidennya siapa saat itu? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, divisi apa? Tapi Pak Jokowi ketika hari H itu pas penyerahannya itu melalui Pak Nadiem, penyerahannya. Tapi di proses-prosesnya itu beliau. Terus di 2020 ketika saya sudah mendapatkan SK kepala sekolah baru 6 bulan begitu, mengikuti lagi membuat karya begitu. Terus kita ikutkan secara nasional waktu itu karena masa Covid, jadi semuanya by online, tetapi yang 5 besar diuji oleh profesor secara online. Baru ketika masuk 3 besar diundang ke Jakarta dan alhamdulillah menjadi kepala sekolah inspiratif nasional di tahun 2020. Nah, ketika di Banyuwangi dan sebagainya selalu mendapatkan Banyuwangi Award. Jadi di sini insan-insan pendidikan itu yang berprestasi itu selalu waktu itu mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan berupa award, sama dengan award-award yang lain begitu ya. Dan itu terus-menerus di tahun 2018 dapat, 19 dapat, 20 dapat begitu. Kemudian pernah juga ketika Harjaba, Hari Jadi Banyuwangi itu di tahun 2019 saya juga mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati. Jadi ketika Harjaba itu kami menerima penghargaan itu. Ketika Dharma Wanita itu mengadakan award juga gitu, dan baru sekali itu sampai saat ini karena masih belum diadakan lagi, dan alhamdulillah yang menjadi terbaik dan menerima award itu saya begitu ya. Itu ya. Kemudian di 2022 agen penguatan karakter itu memang juga mengadakan semacam lomba gitu ya, semacam lomba
ingin mengambil agen penguatan karakter terbaik. Dan alhamdulillah di 5 besar itu juga saya masuk di dalamnya begitu. Walaupun diterimakannya karena masih masa Covid, kami juga menerima secara online, jadi diterimakan secara online gitu. Sehingga pada saat ini sering juga diminta untuk berbagi dan sebagainya ketika pusat penguatan karakter itu sedang memiliki program yang waktu itu program bullying RUT itu program RUT. Kebetulan kami melaksanakan RUT itu bukan dari pemerintah atau kementerian yang memang sudah diplot sekolah mana yang dapat itu, tapi kami walaupun tidak diplot itu mengadakan mandiri, dan itu yang menurut Puspeka itu menarik begitu. Terus kami diminta berbagi waktu itu di BPPMP Surabaya bersama dengan Kepala Dinas Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Kabupaten se-Indonesia, dan beberapa perwakilan karena itu dilaksanakan secara daring dan luring hybrid begitu ya. Itu jadi sampai dengan saat ini mungkin senang juga waktu-waktu kita ya berbagi dari pengalaman seperti itu. Mungkin itu aja pengalaman yang bisa kami sharing gitu ya. Termasuk sekolah saya juga sekolah penggerak gitu, yang senantiasa insya Allah mendapatkan Boskin, yang saat ini siapa yang mendapatkan Boskin kan mendapatkan ini bagian dari program pembelajaran mendalam. Itu mungkin. Saya ada satu juga Mbak, ini yang tanda tanya. Saya tahu saat itu Anda lulus terbaik. Iya. Di IKIP Surabaya menjadi lulusan terbaik saat itu begitu ya. Saat itu. Terus gini, kenapa Anda tidak jadi dosen? Oh iya. Iya. Sebenarnya waktu itu ada sih hal-hal seperti itu penawaran, tapi waktu itu kok eksplor saya itu waktu itu ke swasta gitu ya, sehingga saya benar-benar pernah ke swasta dulu gitu ya, swasta sebelum jadi pegawai negeri. Sehingga mungkin unik gitu ya kalau saya mengatakan unik begitu. Mengapa? Kinerja swasta itu dengan pegawai negeri itu mungkin saya yang merasakan ya sangat jauh. Sehingga saya masuk pegawai negeri dengan kinerja swasta. Saya datang paling awal, biasa seperti itu. Waktu-waktu saya gunakan efektif dan sebagainya, terpola hingga sekarang. Sehingga mungkin bisa jadi agak-agak aneh sedikit gitu ya. Kalau di ini seperti itu mungkin polanya, dan menikmati betul gitu ya, menikmati betul sehingga terbawa sampai dengan ikut organisasi-organisasi nasional. Kemudian menambah lagi keilmuan S2, BK, PPK, pendidikan profesi konselor seperti itu. Jadi mungkin keberuntungannya kali ya. Enggak, gini juga ya. Dulu Anda kan lulus SMA. Iya. Enggak, SPG saya. SPG. Sama dong dengan saya. Iya, SPG saya. Nah, gini. Kan tidak banyak yang tertarik untuk profesi seorang konselor. Iya. Saat itu misalnya orang itu dianggap cerdas, berprestasi itu kalau pinter matematika. Oh iya. Nah ini apa gitu BK ya? konselor BK sampai dikirim yang Jepang gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, saya melihat pokoknya Anda ini sosok mahasiswa atau seseorang yang sangat cinta BK harga mati. Betul. BK harga mati. Jadi tidak hanya BK itu sampai internal ke hati gitu ya. Cintanya. Jadi melebihi cinta saya. Jadi ketika ada musibah di Ponorogo, saya hadir. Jadi untuk trauma healing gitu. Ketika ada di Palu, saya hadir. Masya Allah. Ketika ada di Lombok, saya hadir begitu. Untuk memberikan konseling, coaching. Trauma healing. Jadi trauma healing. Semacam konseling. Iya, trauma healing untuk begitu. mengatasi trauma. Dan itu ini
juga kerjasama IBKS dengan kementerian begitu. Yeah. Jadi di Lumajang juga demikian. Jadi di mana insya Allah terpanggil untuk itu begitu. Jadi memang mencintai BK itu mungkin seluruh gitu, seluruh sehingga with all your ya itu. Jadi seluruh, jadi sampai dengan sekarang itu ada di organisasi profesi kebekaan itu juga menjadi pengurus pusat APKIN juga IBKS begitu. Jadi begitu, tidak hanya sekedar MGBK begitu ya. MGBK juga iya, maka kecintaan saya terhadap BK saya suka di antara menjadi pengurus itu. Saya memilih pembina MGBK, pembina MGBK supaya bisa terus memotivasi teman-teman guru BK. Jadi supaya bagi kita itu kan kompetensi kebekaan bisa dipelajari cepat, tetapi secara kepribadian dan sosial itu harus ditumbuhkan. Itu yang sulit kan gitu. Jadi membekakan orang lain saya suka. Ya. Adakah murid Anda yang mengidolakan Anda sehingga ketika kuliah itu mengambil jurusan BK gitu ya? Ada. Ya kebetulan saya juga mendampingi mahasiswa di Uniba begitu karena saya ingin menginspirasi aja begitu. Kalau yang murid gitu ya memilih BK dan sebagainya itu kok ya banyak juga. Bahkan ketika Hari Guru kemarin itu saya terenyuh juga ketika membaca satu surat gitu ya, bahwa kata kuncinya adalah ibu bukan hanya menjadi kepala sekolah yang tegas, tapi ibu adalah guru besar kami. Itu salah satu surat dari anak-anak kami satu kelas 7. Kalau kita membaca suratnya anak-anak seperti itu, jadi gini. Ku tersanjung, tersanjung. Iya, saya khawatir dalam helm ini tidak muat. Iya. Terus gini, Mbak Lili ya. Mungkin ini bukan motivasi Anda, tapi untuk beberapa orang atau murid saya itu tertarik kalau saya ceritani bahwa seseorang itu dengan begini maka mendapatkan apa salary atau HR atau apa ya, itu menjadi motivasi tersendiri. Bagaimana yang ini maaf ya. Jadi kalau misalnya nanti diceritakan Mbak Lili kepada ini teman-teman saya ini menjadi tertarik, itu saya akan seperti Mbak Lili gitu. Yalah, ini hanya baru inspirasi kecil gitu ya. Bisa menjadi lebih dari saya. Mendapat apa namanya Satya Lancana pendidikan di bidang pendidikan itu dapat hadiah uang berapa itu? Ketika menjadi guru prestasi waktu itu uangnya cukup besar dibanding sekarang. Boleh dikatakan bisa 5 kali lipat dari sekarang ya. 5 kali lipat dari sekarang begitu. Sekarang itu berapa? Sekarang kan 3 juta. 3 juta. Waktu itu sudah kalau sekitar 15 itu provinsi itu. Sudah yang segitu. Di tingkat provinsi. Laptop. Saya laptop tuh banyak sekali gitu ya. Bayangkan berangkat dikirim ke Surabaya, ke Jakarta dapat laptop, dapat uang, pulang lagi dapat laptop lagi karena menang di sana gitu ya, dapat laptop lagi. Yang di Jakarta dapat laptop lagi dan uang begitu ya. Itu masih satu kejuaraan menurut saya. Belum lagi yang tadi yang saya katakan Satya Lancana ya, ada uang, ada laptop seperti itu dan sebagainya. Apalagi kalau ke Jepang itu kan semua dibiayai, masih dapat sesuatunya yang bisa dibawa pulang gitu. Ya silakan gitu ya. Mungkin orang lain dapat rezeki dari yang lain, saya dapat rezeki dari juara. Jadi begini pemirsa, apa namanya, BK itu pada saat itu ya, atau sampai sekarang saya nggak tahu, itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Tapi saya mengatakan begini pada murid-murid saya, bahwa sukses itu adalah terbaik di bidangnya. Seperti itu. Anda bakul bakso, Anda misalnya ya, nanti bakul bakso terbaik di bidang bakso, kamu bisa jadi kaya raya. Nah ini Mbak Lili, profesinya guru BK ditekuni terbaik di bidangnya. Saya mengatakan Anda terbaik di bidang, maka rezekinya juga. Rezekinya di situ gitu ya. Jadi pemirsa itu seperti yang saya katakan pada
murid-murid saya sukses itu terbaik di bidangnya, dan tidak harus ini, tidak harus ini, tidak harus ini, tidak harus ini. Tekuni apapun. Iya. Misalnya Anda tidak pintar matematika, Anda tidak pintar bahasa Inggris, tapi Anda pintar menjahit begitu saja ya. Tapi ditekuni, ditekuni. Ya, Anda bisa terbaik di situ, maka rezeki Anda yang banyak adalah di situ. Di situ, ya. Selamat ya. untuk menjadi versi terbaik Anda. Luar biasa ini. Ketemukan. Saya berbicara dengan Mbak Lili ini kalau tidak dibatasi oleh waktu dan sebagainya. Sehari semalam, 7 hari 7 malam. Nggak habis begitu ya, karena sekian tahun nggak ketemu begitu ya. Dan banyak yang bahan topik yang penting untuk dibicarakan. Pernah membuat buku? Iya. Ya, ada 10 buku. Masya Allah. Iya, banyak. 10 buku kan? Apa saja itu judulnya? Jadi 10 buku. Saya setiap kali aktivitas itu harus ada produk. Contoh kemarin ketika PMKS, mungkin bagi yang lain hanya presentasi, hanya ini. Kalau saya harus berupa buku. Saya 9 Mbak, 9. Jadi harus berupa buku. Saya ketika saya kuliah S2, saya kebetulan mengambil keterampilan berpikir kritis yang saat itu dinas kementerian belum ada kepikiran bahwa berpikir kritis itu bagian dari profil pelajar Pancasila, bagian dari DPR. Saya sudah meneliti itu gitu ya. Sudah meneliti itu dan sudah menjadi buku gitu. Salah satunya begitu. Jadi buku penulis pemeriksa ya beliau gitu. Jika sudah haji, Masya Allah. Tahun berapa? 2017. Masya Allah 2017 gitu. Ya. Keluarganya juga sukses. Jadi kadang-kadang orang itu begini, katanya Pak Agus Yanto, ingat saya. Ada orang itu sukses di cintanya, tapi tidak sukses di pendidikannya. Ada yang sukses di pendidikannya, tapi tidak sukses di cintanya. Beliau ini kedua. Iya, enggak lah, disyukuri semuanya. Disyukuri semuanya begitu. Iya. Begitu saya pikir Mbak Lili. Terima kasih. Berkaitan dengan waktu, semoga Mbak Lili sekeluarga diberi sehat panjang umur. Amin. Barokah, sukses dunia akhirat. Sama doa yang sama. Gitu. Beliaunya juga orang hebat. Tolong saya juga didoakan. Beliau ini luar biasa hebat, justru menjadi guru saya. Ayo enggak lah. Kita temuan sahabat gitu ya. Ya, terima kasih pemirsa. Mohon maaf atas salah dan kurang. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat atau ada yang bisa dipetik untuk menjadi inspirasi dari murid-murid saya atau siapa saja yang ingin meningkatkan kompetensi.